kenapa tuh Pak RT? Tiba-tiba nelpon saya ngundang. Wah, kayaknya mau kayaknya lesu ya. Nggak masuk kan? Ini loh Mas. Tapi nggak masuk kan? Hah? Nggak masuk. Nah, Ya, jangan sampai masuk lah. Masuk Pak Eko Nah, gitu. nah. Udah capek, hampir udah berapa minggu ngadapi jam enggak. Gundul nggak? Botak. Botak, pokoknya saya botak ya. Tapi jangan sampai lah, kita siksa dulu lah. Udah aja. Udah kameramen kita lihat karena jelas. Udah Mas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat umur, nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat tersebut sahabat-sahabat ya, saya selalu menyampaikan kita harus mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah pernah berfirman, ketika kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Jadi sebenarnya hidup itu simpel sahabat ya. Jadi rasa nikmat itu bukan karena kita itu memiliki mobil Alphard yang harganya 1 miliar, punya mobil supercar, Ferrari, Lamborghini yang harganya belasan miliar. Enggak seperti itu sahabat. Jadi rasa nikmat hidup tadi itu terasa ketika kita mensyukuri sahabat. Karena kalau misalkan kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita pasti nggak ngerasa kekurangan gitu sahabat-sahabat ya. Kita nggak pernah merasakan kekurangan apapun kalau kita bersyukur. Ibarat contoh nih, jika kita memiliki mobil misalkan yang harganya masih 100 juta gitu kan, kita syukuri, maka terasa nikmat tadi dulu. Kita bawa mobil, kita punya mobil tadi, kita ngendara, itu terasa nikmat, itu terasa kalau kita bersyukur. Namun kalau misalnya kita nggak pernah bersyukur nih, kita beli nih misalnya naik mobil nih harganya 100 juta lebih, tiba-tiba lewat nih mobil yang harganya miliaran. Oh itu enak kali ya, mobilnya dingin gitu ya, suara apa-apa nggak denger, nggak goyang-goyang gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak bersyukur gitu. Tapi kalau misalnya kita bersyukur, kita lihat dan di bawah nih, kameramen naikkan sini kameramen. Nah gitu. Kalau misalkan kita nggak pernah bersyukur, yang kita punya ini itu nggak terasa nikmat sahabat. Jadi kalau misalnya kita Allah kasih mobil nih harga 100 juta lebih, kita lihat masih banyak orang-orang di luar sana yang belum bisa memiliki mobil. Lalu kalau misalkan Mas Rey, ini saya punya sepeda motor, saya nggak punya mobil, gimana saya mau bersyukur? Kita syukurin ya. Allah masih berikan kepada kita nih sepeda motor. Masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa membeli sepeda motor, bahkan sehari-harinya tuh pakai sepeda. Lalu Mas Rey, ini saya nggak punya sepeda motor, lalu bagaimana mau bersyukur? Cuma ada sepeda doang gitu. Gimana rasanya mau bersyukur gitu? Ya syukuri aja gitu. Masih banyak orang-orang di luar sana yang nggak punya sepeda, yang kemana-mana jalan kaki gitu. Lalu Mas Rey, saya nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, saya nggak punya sepeda. Lalu gimana Mas Rey? Saya jalan kaki terus, gimana mau saya bersyukur gitu? Ya kita syukuri. Kenapa? Masih banyak orang-orang yang maaf sahabat ya, nggak bisa jalan. Dan kita bersyukur Allah masih kasih kesehatan, kita masih bisa merasakan nikmat kaki untuk berjalan. Lalu Mas Rey, saya nggak bisa jalan Mas Rey. Apakah di sini? Apakah saya harus tidak bersyukur? Ya syukuri. Bersyukur kenapa? Allah masih memberikan kita hidup di dunia ini. Masya Allah. Intinya kalau misalkan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun itu, maka terasa nikmatnya sahabat-sahabat. Karena kalau misalkan kita ngandalkan nafsu sahabat, mau uang sebesar apapun Allah kasih kepada kita, mau sebulannya miliaran, kalau kita tidak bersyukur sama aja sahabat-sahabat. Karena manusia ini tempatnya kurang sahabat. Ibarat contoh nih, kita per hari gajinya 100 ribu, kita punya keinginan masih beli jam yang harganya misalkan 50 ribu kan gitu. Tapi kalau misalkan Allah kasih, misalkan gaji kita satu hari 5 juta, satu hari 10 juta, bisa jadi kita nggak level tuh pakai jam segitu. Kenapa? Kita mikirin nafsu. Bisa jadi beli jam itu harganya tuh 15 juta. Kalau misalkan Allah kasih nih, gaji kita satu hari itu 100 juta, gitu juga.
Kita nggak akan mau pakai jam tangan yang harganya 15 juta. Pasti kita akan gunakan jam tangan yang harganya ratusan juta. Secara logika seperti itu sahabat-sahabat. Makanya dari itu, sekecil apapun, sebesar apapun yang Allah berikan kepada kita harus mensyukuri. Dan yang paling utama apa? Sedekah, apalagi kepada anak yatim. Karena sudah jelas, ketika kita memberi, maka itu bukan menghilangkan rezeki kita, bukan mengurangi harta kita. Maka dengan kita memberi, itu akan menarik rezeki kita. Apalagi anak yatim. Anak yatim itu adalah yang dicintai Rasulullah, itu sahabat. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Nah, itu sudah ada itu firman Allah. Maka memang benar, jangan sampai kita tuh menghadik anak yatim, malah kita harus menjaga anak yatim gitu. Sama satu lagi sahabat-sahabat, intinya apapun yang kita kerjakan di dunia ini, apapun pekerjaan kita harus mensyukuri itu. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, menjauhi apa yang enggak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua tergolong umat akhir zaman yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Rasulullah jumlah masyaallah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua adalah umat yang tergolong sering berkumpul dengan ahli sholawat, ahli zikir, ahli hadis, ahli fikih. Karena di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan golongan yang mana dulu di dunia kita berkumpul. Kalau misalkan kita dulu sering berkumpul dengan ahli hadis, ahli fikih, ahli sholawat, maka di akhir nanti juga kita akan dikumpulkan dengan golongan itu. Namun apabila ketika semasa hidup kita di dunia, kita sering berkumpul dengan ahli maksiat, sering berkumpul dengan para peminum, pemabuk, maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat akhir zaman yang cinta kepada ulama, yang cinta kepada habaib. Kita doakan mudah-mudahan perjuangan ulama, perjuangan habaib Allah ridhoi dan kita semua dapat berkah barokah dari Allah Ta'ala. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen yang di dalam negeri maupun di luar negeri, dari Taiwan, dari Abu Dhabi, dari Hong Kong, dari Singapura, dari Arab, dari pokoknya seluruh luar negeri lah, yang para sahabat-sahabat pecinta Masri. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan. Apabila keluarganya yang sekarang ini masih sakit tidak kunjung sembuh, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya biiznillah, yakin kepada Allah. Apabila sahabat-sahabat di luar sana yang sekarang ini memiliki masalah di dalam hidup, yang tidak kunjung punya jalan keluar nih, yang bingung gimana cara menyelesaikan masalah, ya sama pikiran doakan biiznillah, yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sahabat-sahabat, ini sebelum kita masuk ke pembahasan pokok, yang mana pada malam ini, malam yang mulia ini, Pak RT ini tiba-tiba mengundang saya nelpon untuk datang ke lokasi kediaman Pak RT. Sahabat-sahabat, saya tidak tahu tujuannya apa, yang intinya kayaknya ini niatnya baik nih ya, bukan masalah uang kan? Insya Allah bukan lah, bukan, masya Allah. Yaudah sahabat, sebelum kita sholawatan dulu sama istighfar, mudah-mudahan dengan sholawat itu adalah jalan kita menuju syafaat baginda Rasulullah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. صلوا على النبي محمد.
Baik sahabat, kita lanjut istighfar. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni hambamu yang zalim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni hambamu yang zalim. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, bukakan pintu hidayah. Ampuni hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Sujudku terburu-buru, nikmatmu beribu-ribu, betapa diriku malu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim. Ampuni hamba yang zalim, ya Allah. Sungguh ku takut ketika azal menjemput, tak mampu menyebut Allah, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni hambamu yang zalim. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat, umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan berkah barokah di yaumul masyaallah. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana Pak RT? Kapan kira-kira nyalonkan jadi kepala desa? Ya iyalah, masa mau jadi RT aja saya. Ini konten sama saya jadi RT, nanti konten sekali lagi jadi lurah, ya gitulah kita sudah. Setelah lagi nanti calon bupati. Calon bupati gitu. Kan berbangga mama gitu. Gimana Pak RT? Jelaskan Pak RT. Kok tiba-tiba dadakan mengundang saya lah. Terima kasih. Ini kayaknya serius nih bro. Gini mas, pengambilan nggak biasa ya? Oh iya mas. Jadi banyak warga nih kan ngelapor, datang ke rumah berbondong-bondong datang. Itu permintaan warga tuh Jambrong tuh untuk dibunuh. Mas Rini mau membunuh Jambrong. Ya makanya aku telepon Mas Rini tadi ya gitu. Kayak mana tanggapan Mas Rini? Siap untuk membunuh Jambrong? Gini Mas, kan setelah kita selidikin dari kemarin kan, Mas sendiri tahu pas saya bantai si Jambrong. Jadi Jambrong tuh mengakui bahwasanya sebenarnya sejatinya dia tuh beragama Islam gitu. Jadi di sini gimana ya? Namanya juga kita sama Muslim, manusiawi ini. Seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya sesirik-siriknya manusia, pasti di dalam hati kecil dia itu memiliki keimanan. Jadi kalau misalkan untuk membunuh, bahkan dulu di zaman Rasulullah aja, ketika Rasulullah itu perang, Rasulullah tuh tidak tega gitu untuk membunuh lawannya sendiri, apalagi kita sesama Muslim. Makanya di sini, kalau misalkan jenengan Pak RT ya, selaku RT di sini, selaku yang dituakan di sini, menyuruh saya untuk membunuh si Jambrong, ya saya tidak berani. Intinya kita doakan, kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, Allah ngasih hidayah. Karena kita tidak tahu. Karena ada sebuah cerita kisah juga di ini guru saya berdauh, Abu Yah Ibka Jauhar berdauh kepada saya menyampaikan, ada sebuah kisah yang mana ada ada seorang wanita itu wanita jahat. Ini maaf kalau di bahasa sekarang ini wanita kayak lunte gitu.
Jadi beliau ini sosok namanya juga lonte dalam pikiran nalar manusia secara logika. Itu pasti ahli maksiat yang bakal nanti wanita tersebut masuk neraka kan gitu. Namun ternyata enggak. Wanita itu malah masuk surga. Karena kenapa dia bisa masuk surga gitu? Karena pada saat itu, jadi wanita itu pada waktu malam hari ini bertemu dengan seekor anjing. Dan anjing ini kehausan. Dan di lokasi itu, Pak RT, itu ada air tuh cuman sedikit. Jadi kalau misalkan anjing ini tadi nggak minum, bakal mati. Lalu kalau misalkan si wanita tadi nggak meminum tadi, wanita itu juga akan mati. Cuman karena ada rasa dia kasihan tadi kepada anjing tadi, maka dia rela air tadi diberikan kepada anjing supaya anjing itu hidup dan wanita tadi meninggal. Tapi masya Allahnya, wanita itu meninggal dalam keadaan baik dan surga. Itulah di husnul khotimah. Kita tidak tahu Allah itu memberikan hidayah itu kapan. Karena letaknya iman, letaknya hidayah itu bukan dilihat di awalnya, bukan dari tingkah laku yang kita lihat, tapi di akhir. Makanya seburuk-buruknya manusia kita fatihahkan, kita doakan gitu. Itu sih saran saya. Kalau Pak RT gimana? Tuh. Tapi gini mas, ini kan banyak permintaan dari warga gitu. Ya aku juga nggak kayak mana ya, namanya juga warga yang minta, semua udah pada datang. Ya makanya aku ngadu ke Mas ini ya tujuannya gitu. Pak aku juga nggak berani membunuhnya. Ya gitu, mas saya juga nggak berani untuk membunuh gitu lah. Karena kan apapun ceritanya itu tadi yang saya sampaikan gitu kan. Tapi gini aja, kita koordinasi lagi aja nanti keluarga gimana baiknya. Warga udah marah semua mas. Marahnya tuh kenapa? Bahkan aku sampai diancamnya. Diancam gimana coba Pak RT? Ya diancam kalau misalkan nggak terbunuh Jambrong tadi, ya aku nggak usah jadi RT lagi gitu. Maksudnya diturunkan, nggak usah jadi RT lagi, jadi warga biasa aja lagi. Ya gini loh Pak RT kan, ya jabatan ini kan hanya dunia. Iya kan gitu. Ya kalau aku sih nggak masalah sih mas. Cuman ya gitulah, coba masnya lagi lah nanggapinya. Ya saya sih lebih enak sih ngobrol sama warga-warganya dengan. Jadi kalau misalkan saya bisa ngobrol langsung sama warganya, jadi bisa kita kasih paham. Karena apalagi kan Jambrong ini kan kondisinya pertama, Pak RT bilang katanya digundul lah. Dibotain sama warga. Sudah hampir dibakar hidup-hidup kemarin tuh. Cuman saya tenangin lagi warga tadi. Itu kejadian tuh dibakar hidup-hidup tuh apa mau waktu nggak dibakar hidup-hidup. Oh, waktu mau dibakar ya? Mau dihakimi lah itu. Itu kapan itu? Kericuan itu? Itu sekitar semalam ya? Enggak. Oh berarti pas kita pulang tuh? Setelah masnya pulang tuh, yang kita pulang tuh kan. Ada sekitar berapa, kayak mana bilangnya, setelah paginya lah, pagi gitu. Itulah warga terus menghakimi dia. Ya kayak ngapain maling gitu lah, kayak mana maling tuh dihakimi. Tapi kan udah warga udah ada sebagian beli bensin, mau dibakar. Nah tak kan geramnya warga tadi ya, dibotai lah rambutnya. Tapi apa sampai dengar katanya Abah Husin tuh mau dipukuli juga ya, karena ibarat seakan-akan kayak ngebela itu ya itulah, minta tolong Abah Husin waktu malam kejadian itu kan. Pagi kejadian itu, subuh itu, setelah sholat subuh gitu. Pas mau dihakimin tuh, saya langsung nelpon Abah Husin tadi. Abah Husin pun hampir juga kena ini warga, karena terlalu belain kali kan. Pikir warga juga ada begini begitu kan. Cuman kan memang saya minta tolong sama Abah Husin untuk bantu melarikan warga tadi, supaya nggak jadi kericuan lebih parah lagi lah. Ya di sini kita juga nggak bisa ngambil kesimpulan yang gitu depan. Ini memang benar. Mungkin warga kan ketakutan, apalagi kan si Jambrong ini kan memang sudah terkenal tuh sadis. Karena dia ini kan penganut ilmu hitam, penyembah dajjal, pemuja dajjal, kan itu tuh. Makanya mungkin ya rasa ketakutan warga. Memang si warga tuh juga tidak salah gitu kan. Tapi kalau misalkan langsung kita hakimi, kita bunuh. Ini mas, ini warga ini udah marah sama saya kan. Marahnya tuh Pak RT udah sampai pingsan, diculik dia, diginikan dia, disiksa dia, masih juga ngebelain. Malah dikiranya juga saya ada ininya juga sama Jambrong. Itu tadi namanya juga kita tuh kan niat baik. Niat baik karena Allah Ta'ala pasti ada aja rintangan tadi. Cuman intinya kalau misalkan kita santai, kita slow, ya insya Allah. Tapi gini aja Pak RT ya, biar lebih enak gitu kan. Jadi nanti biar saya ngobrol ke warga-warganya jenengan, ya gimana baiknya gitu. Jadi supaya para warga tadi tidak salah paham gitu. Karena juga
nyawa manusia nggak sembarangan. Kalau misalkan nih kita membunuh Jambrong, apa bedanya kita sama si Jambrong gitu? Kan gitu kan? Apa bedanya kita sama si Jambrong? Jambrong kejam menyekap kita berdua gitu. Tapi kita bunuh Jambrong nih gitu. Apa bedanya kita sama beliau gitu? Itu tadi. Makanya itu yang saya takutkan. Karena saya berjuang berdakwah seperti ini bukan karena saya tuh sok sakti, enggak. Kita tuh mengingatkan gitu. Jadi berdakwah ini kita menyampaikan menyampaikan kepada orang lain. Ketika dia enggak mau didengerin, ya kita berusaha gimana dia tuh bisa dengerin. Dia nggak mau dengerin kita pukul. Jadi dia dengan si Jambrong gitu. Kita tahu kejahatannya beliau, tapi kan nggak mungkin kita bunuh. Karena kalau misalnya kita membunuh dia, apa bedanya kita sama si Jambrong? Kan begitu. Nah kan nanti biar gimana lah, saya tuh bisa berkoordinasi langsung dengan warga yang jenengan gitu Pak RT. Tapi nanti itu aku coba lah ya, karena di sini kayaknya warga ini udah emosi tingkat dewa tah, emosi tingkat apa gitu kan, sampai itu asli dulu mas, mau dibakarnya, diikat lah pokoknya. Memang Jambrong itu kan udah nggak berdaya waktu pagi itu kan. Entahlah, sebetulnya kasihan nengoknya gitu mas. Aku ya nggak tega. Cuman namanya warga tadi udah terlanjur benci. Terakhir kan di sini ya saya sendiri yang diinikan warga tadi kan. Pak RT sekongkol, Pak RT begini, Pak RT begitu sama Jambrong kan gitu. Cuman kan kita masih manusiawi gitu. Udah nanti gini aja Pak RT. Lebih pasnya nanti biar saya ngobrol sama warganya jenengan kan. Jadi kan kita bisa juga nanti koordinasi sama pihak keamanan setempat gimana baiknya kan gitu kan. Karena kalau misalkan untuk membunuh ya jujur saya tidak berani. Karena kalau misalkan kita berusaha membunuh dia, seperti tadi saya katakan, apa bedanya kita sama dia? Karena kita kan melakukan sesuatu, apalagi berdakwah ini kan kita mengharapkan barokah dari Allah. Itu yang kita harapkan. Toh yang saya takutkan apabila saya membunuh itu, Allah nggak ridho, saya nggak dapat barokah dari Allah. Karena kita kan ini kan nyari pahala, nyari berkah dari Allah. Karena dunia kan sementaranya, di akhir nanti kan yang selamanya. Itunya Pak RT. Tapi nanti jadi gini, Jambrong sekarang itu disekap warga mas, diikat dia disekap gitu kan. Digundul lah dia, itu udah kena siksa habis dia. Yang syukurnya tadi itu nggak dibakarnya gitu kan. Karena kok dibakarnya tadi kan pasti urusannya bisa lari ke jalur hukum kan gitu sih. Iya benar-benar. Manapun juga dia tetap manusia. Gitu. Ya intinya gini aja nanti, karena kan mungkin warga PRT ini kan tidak paham tentang seperti itu. Jadi nanti kita kasih paham, kita koordinasi kayak gitu. Intinya namanya juga kita membentuk hal yang tidak baik. Apalagi dia kan sejati dirinya dia itu agama Islam. Cuman hanya saja dia tuh lari paham, mungkin dia tidak paham tentang kurangnya desiraman rohani, kurangnya dakwah itu yang tadi. Masih kurang ininya mas ya, pemikirannya terus pun terlalu pendek gitu, main asal bunuh, main hakimi sendiri gitu mas. Iya kalau kita bunuh seperti itu. Karena kan gininya kita hidup ini kan yang apapun yang kita lakukan semasa di dunia, kita mencari barokahnya itu adanya. Itu warga marahnya tuh ya emang nggak bisa kebendung, emang telah yang diseret mas, yang mau kok itu warga ya bisa dihitung tuh kayak mana ya? Saat ibarat kita nih 1 lawan 10 ya pasti kita tumbang mas, ya kan? Ya apalagi kan si Jambrong kan semua ilmunya udah saya ambil. Ya, mungkin tapi di situ dia bisa lemah mas ya. Iya karena berdaya deh mas. Iya karena keilmuan dia tuh udah saya ambil semua, makanya kondisi dia tuh lemah gitu. Kok itu memang yang kita lihat kemarin tuh kan sampai dia melawan begini begitu cemana gitu loh kan dengan ilmu dia tuh. Tapi ini ya dia ibarat maling tuh dipukuli ya kayak gitu aja, cuman ampun gitu. Itu tadi mas, karomanya sholat burdah. Jadi kemarin tuh waktu saya mengalahkan dia itu saya menggunakan sholat burdah. Karomahnya hasil dari burdah tadi luar biasa dan terbukti, makanya keilmuan dia tuh ya hilang gitu. Jadi mau siapapun menyerang dia tuh kesakitan karena dia tuh udah lemah, nggak ada lagi keilmuan dari diri dia. Bahkan kalau misalkan ada orang siapapun yang ngasih dia keilmuan tuh nggak akan bisa, karena sudah saya tutup semua itu, dibuang gitu mas ilmu dia tadi ya. Jadi dia nggak bisa digunakan dia lagi tuh mas ilmu nggak bisa. Ilmu dia itu. Apalagi kan
pas kemarin itu kan dia saya kasih minyak asma dari saya tuh. Nah jadi fungsi minyak asma itu tadi dia tuh membuang energi negatif, menimbulkan aura positif. Jadi saya di situ nggak lihat pula mas, saya sedang pingsan. Lo minyak asma tadi, makanya keunggulan minyak asma saya itu mas, gitu. Karena sudah saya sholati burda. Jadi minyak asma yang saya jual itu tadi fungsinya tadi. Yang pertama untuk penetralan energi positif, aura positif di dalam tubuh. Udah gitu membuang namanya jin, santet, ilmu hitam dalam tubuh. Itu mesti salah satu utama. Jadi ya walaupun masih banyak lagi, kan Pak RT udah melihat tuh kan, lemah ya tuh karena saya gunakan melalui perantara syariat tadi minyak asma dari saya tadi gitu. Itu, saya pun heran juga mas, karena kan malam itu gitu ramai warga kok dia cuman pasrah ampun. Ya saya takut juga, takut ada salah satu warga nanti yang kena ilmu-ilmu dia gitu kan, yang diserang dia. Tapi ya alhamdulillah kok warga tuh aman semua. Sama soal juga Pak RT, tadi Pak RT katanya ngomong ke admin waktu nelpon, katanya satu kampung katanya mau pesan ini minyak tuh gimana? Yang warga sekampung. Oh ada mas, memangnya ada. Cuman itu kemarin tuh kan adalah saya jalan keluar gitu kan, orang tuh lagi duduk di warung-warung. Ya manggil cerita kan, Pak RT, Mas Ri kemana sekarang ini? Ada kok mau ditelepon ya, insya Allah datang dia gitu kan. Iya mau pesan itu minyak apa tadi? Minyak asma itu ya? Minyak asma itu. Oh ya nanti aja gini, mungkin sekitaran ataupun apa nanti saya telepon kok pas dia kemarin nanti saya sampaikan minyak asmanya tuh. Mantau kan tadi dia bawanya, kok dibawanya nanti bisa lah dipesankan nanti. Iya kok misalkan itu banyak loh mas, banyak. Berapa orang pesan? Ada sekitar 200 lah. Ya, belum nyampe lah, nggak nyampe 200-an orang. Cuman 100 lebih. 100 lebih sekitar, soalnya dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah lagi terus nyambung. Iya gini. Ya dia yang ngabar itu cuma satu orang gitu kan. Cuman pandinya dia tadi warga tadi. Bisa dia tuh merasakan khasiat tadi ya, jadi ngebancing gitu kan. Warga yang satunya lagi bertanya. Jadi kan yang mau pesan dicatat dia mas, dikasih tahu nama-nama sampai urutannya gitu kan. Ini Pak RT udah sekian ratus orang katanya gitu kan. Kok nggak salah saya kemarin itu sekitar 170-an. Mungkin ini udah tambah lagi mungkin kan. Itu kan udah berapa hari yang lalu. Iya berarti. Saya maaf ya, bukannya saya nggak mau. Sebenarnya saya bisa kalau ngasih gratis kan gitu. Tapi kan namanya juga minyak ini kan saya nggak buat sendiri. Saya juga minyak ini kan beli minyak wangi tadi, makanya mau saya buat gratis itu ya gimana. Makanya nanti harganya kan sudah saya koordinasi. Yang kecil itu kan harganya 350 tuh. Yang sedang yang kecil ya 350, 250. Yang sedang 350, yang besar 500. Tapi katanya rata-rata yang besar ya, karena kan dapat yang gratis gelang tasbih memang ya. Itu kemarin kan itulah kan ada warga yang kita kasih itu kan, yang Mas kasih itu. Jadi kan dites dia mas, gitu kan. Loh kok alhamdulillahnya ini semua gitu, maksudnya cocok sama dia. Jadi itu langsung Pak RT saya pesan untuk satu keluarga lah katanya gitu. Iya. Apalagi yang 500 itu kan dapat gelang. Kemarin soalnya di warganya Pak RT itu mesen tuh yang pakai 500.000. Jadi itu ada gratis gelang tasbih asma. Itu di keunggulan tadi untuk menetralisir peredaran darah. Itu melancar peredaran darah lah itu. Oh iya sahabat-sahabat ya. Ini mohon maaf nih ya. Kalau misalkan sahabat memesan dikarenakan minyaknya untuk warga nih. Ini mungkin di sisa pun tinggal 30 botol karena kan saya enggak banyak gitu. Sebenarnya saya mau aja tuh kalau misal ngasih gratis kan itu. Tapi namanya juga minyak wangi kan saya nggak buat sendiri. Saya beli nih gitu kan. Makanya ini saya jual dengan harga, tapi harganya nggak mahal kok. Intinya nggak buat kita jadi susah sahabat untuk membeli produk tadi. Jadi kalau sahabat mau beli, hubungin aja di nomor admin yang ada di bawah ini sahabat, atau di nomor 0813 9772 3334. Ya mungkin sahabat-sahabat yang sudah merasakan khasiat dari minyak wangi tadi ya insya Allah. Intinya segala sesuatu itu kan syariat sahabat, namanya syariat. Intinya kita segala sesuatu minta sama Allah, kita mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala. Itu aja sahabat-sahabat, mungkin ini saya akhiri dulu. Untuk ke depan nanti saya akan koordinasi lagi ke pihak warga binaan dari Pak RT, gimana baiknya. Saya Al-Fakir Masri dan juga Pak RT. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ojo salawati tinggalkan maksiati, ajalali salat kar sodagai. Salam sayang kepada semuanya.